Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Saat ini saya Sri Widya Rahma hadir bersama Anda dalam program Ngabuburit Yuk. Nah, seperti yang terlihat saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang lagi viral di media sosial belakangan ini. Masjid yang terletak di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing ini bernama Masjid Al-Munawarah. Nah, seperti yang terlihat masjid ini terletak tepat di tepi Sungai Pesangan. Yuk kita intip lebih dekat gimana sih suasana ngabuburit di Masjid Al-Munawarah ini. Tribuners, saat ini saya sedang bersama salah satu narasumber yang merupakan ketua masjid sekaligus imam di Masjid Al-Munawarah sendiri. Assalamualaikum Pak, dengan Bapak siapa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Dr. Andes Haji Amiruddin Shah sebagai Ketua BKM Masjid Al-Munawarah sekaligus merangkap sebagai imam masjid. Ya. Sebelumnya nih Pak, boleh nggak Pak ceritain gimana sih suasana sore hari di Masjid Al-Munawarah sendiri? Apakah selalu ramai Pak? Puncak keramaian ini sebenarnya telah terjadi sejak 25 Desember 2024. Pada saat istilahnya peringatan Hari Natal, memasuki tahun baru. Dan puncak yang paling teramai sekali ketika ada libur Isra Mi'raj dan bersambung dengan libur Imlek. Libur Imlek. Nah, jadi waktu itu tidak berlebihan kalau kami katakan lapangan parkir sudah dibuat lapangan tambahan tidak memadai. Akhirnya kendaraan parkir semuanya di sepanjang jalan raya ini, termasuk di atas sana. Jadi kunjungan itu bukan saja dari Aceh, termasuk dari luar Aceh, dari Padang, dari Sumatera Barat, Riau, dari Jambi. Kalau Medan memang sudah hampir banyak yang berkunjung, malah dari Pulau Jawa. Banyak yang datang sini Pak ya? Iya, itu sebelum apa? Sebelum masuk bulan puasa. Iya. Setelah masuk bulan puasa, ini hari ketiga, itu dari semenjak pagi sudah ada yang berkunjung, lebih-lebih pada siang hari menjelang salat zuhur. Ini salat zuhurnya tetap penuh, kaum bapak penuh, kaum ibu penuh. Apalagi yang datang ini pada waktu zuhur itu setelah selesai salat, itu orang tua rata-rata memandikan anaknya, memberikan kesempatan anaknya berenang sambil, saya boleh katakan, memanjakan anak-anaknya lah. Ada yang di tangga masjid, ada yang di daerah atas, yang tidak menimbulkan bahaya karena airnya deras kan gitu. Iya betul Pak. Nah, menurut Bapak sendiri kenapa sih wisatawan berbondong-bondong ramai-ramai datang ke sini? Apa sih keunikan Masjid Al-Munawarah sendiri Pak? Kalau keunikannya itu kan penilaian masing-masing, tetapi karena ini dari mulut ke mulut yang memviralkannya ini memang mempunyai daya tarik tersendiri yang memberikan keistimewaan di bidang apa-apa saja. Salah satu umpamanya seperti yang kita akui,
masjid ini mempunyai tangga, tangganya langsung ke sungai Pesangan. Betul. Sehingga orang dari tangga itu mau wudhu di sungai, mau mandi di sungai, mau duduk di sungai, melonjorkan kaki ke dalam sungai. Itu salah satu yang merupakan ciri-ciri yang kebiasaan orang yang datang berkunjung. Kemudian di samping itu setiap orang duduk memandang ke Jalan raya, ke puncak gunung. Oh, puncak. Ke Betul. puncak gunung yang gunungnya indah, ada pokok pinusnya yang memang tumbuhan lain tidak mau tumbuh di situ karena tanahnya gersang batu-batuan yang tumbuh damar. Kemudian melihat yang sebelumnya belum ada jembatan, tidak ada jembatan. Yang terakhir melihat ke kiri, mulailah bermunculan pada waktu libur itu dari atas sana Arung Jeram. Oh betul. Ya ini lintasan Arung Jeram. Mulai sampai kita perhatikan kalau Arung Jeramnya sampai di jembatan, dari jembatan ini ke sana kan sudah semi ekstrim. Iya betul. Nah inilah yang mempunyai daya tarik lainnya, termasuk keadaan air sungai yang bersih yang bisa digunakan untuk wudhu, untuk mandi, dan lain-lain, kan semuanya punya pandangan masing-masing lah. Sehingga yang datang itu tidak pernah mengatakan kecewa, tapi apa adanya yang dia lihat. Nah, tidak ada mengatakan jadi lain di apa? Lain di HP. Lain di HP, lain di video, lain aslinya enggak. Mereka malah puas. Dan rata-rata mereka siapapun melihat ini yang protes mereka terhadap ini. Bekas kamar mandi dulunya sebelum ada ini, kita kan kamar mandinya sana dulu menyeberang ke sana pakai jembatan. Nah sekarang kesan itu kita hilangkan, ini mau kita jadikan sebagai ikon juga. Rencananya mau dijadikan apa Pak? Perumahan? Rencana mau jadi kantin, atasnya kita pagar untuk tempat duduk juga. Kita pagar di atas, yang di bawahnya kita indahkan. Kalau memungkinkan kita buat jembatan juga ke seberang sana. Itu nambah daya tarik lagi ya? Nambah daya tarik lagi karena orang lebih suka foto-foto ini di atas air, betul, Pak. di pinggir sungai. Kalau ada jembatan kan kami lebih mudah kan, Pak? Udah pasti di situ dia fotonya kan begitu. Dan terus kita coba benahi sampai ke atas, perluasan lapangan parkir sudah kita mulai. Memang lapangan parkirnya masih belum luas Pak ya? Luas sebenarnya, tapi karena padatnya pengunjung, nggak cukup. Kita tambah lagi ke atas sana, yang lokasi masjid juga. Rawa-rawa kita timbun, sudah lebih 130 truk itu kita timbun. Dan kita jadikan di situ lagi taman, dan di sebelah kanannya air itu kita rencanakan untuk pemandian anak-anak. Itu yang pola untuk pembangunan itu siapa Pak? Bapak? Kami sebagai ketua. Ketua panitia pembangunan masjid, ketua kemakmuran, sekaligus imamnya. Ada bendaharanya, ada pendukung-pendukungnya lain, marbotnya semuanya ada. Oke Pak, nah bisa nggak Pak Bapak ceritakan sedikit sejarah terbentuknya masjid ini, atau masjid ini berdirinya sejak kapan tuh Pak? Kalau tentang berdirinya masjid, kami sudah tanyakan kepada orang-orang tua dahulu. Tidak ada yang berani memastikan tahun berapa berdirinya. Karena katanya sebelum pun kami kemari dulu sudah ada. Sebelum kami pindah ke Uning ini dulu sudah ada. Walaupun dia masih papan, kecil dan sebagainya. Hanya yang kami ingat, karena kami pada waktu sebagai ketua remaja masjid, masjid ini direhab tahun 1982 menjadi yang seperti sekarang ini. Yang waktu itu walaupun rehab, belum granit lagi, pelapon belum ada. Masih seadanya. Ya, masih adanya. Kemudian kami beralih kedudukan jabatan dari remaja masjid menjadi sekretaris, menjadi bendahara. Nah, ini mulai kami kelola. Dan terakhir kami sebagai ketua. Nah, ini mulailah program-program yang termasuk menara, penambahan ini. Dan yang kami prioritaskan masjid ini sebagai orang yang dipercayakan sebagai memegang amanah menjadi panitia adalah untuk memakmurkan masjid. Bukti memakmurkan masjid itu banyaknya orang mengunjungi masjid baru dikatakan makmur. Betul. Nah lalu bagaimana membuat daya tarik orang kemari? Nah, kita bebaskan kamar mandi umum, kamar mandi masjid menjadi kamar mandi umum, siapapun datang silakan. Tidak ada dipungut biaya. Mau ikhlas saja kalau ada masuk kotak amal silakan. Yang tetap terjaga kebersihannya, airnya, baik untuk wudhu maupun untuk ke kamar mandi, yang tidak kami benarkan untuk mencuci pakaian dan mandi.
Nah, Tribuners, beginilah suasana ngabuburit di Masjid Al-Munawwarah. Bagi Tribuners semua yang menjalankan ibadah puasa, semoga amal ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Sri Widya Rahma pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.